Barangkali mungkin izin pimpinan kalau boleh saya menyampaikan sedikit seperti arahan daripada Bapak Wakil Ketua DPR tadi, Pak Haji Kamarudin. Memang awal terjadi gugus tugas itu adalah diakibatkan dikeluarkan status terhadap kebencanaan. Jadi tidak mungkin bicarakan persoalan ini kalau tidak ada status, itu awalnya. Jadi saya menyampaikan sedikit, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu sudah diatur tentang persoalan status terhadap kebencanaan. Di situ ada 3 status. Pertama, status siaga darurat. Yang kedua, status tanggap darurat. Dan yang ketiga, status transisi masa pemulihan darurat. Ada 3. Jadi status itu ada kriteria. Sehubungan dengan surat dari Kepala BNPB yang dikeluarkan nomor 13A sekitar tanggal di bulan Januari, saya sudah lupa tanggalnya, Indonesia dinyatakan termasuk ke dalam status tanggap darurat terhadap COVID-19 Indonesia. Di situ ada dijelaskan pula masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota disesuaikan dengan kondisi daerah untuk menentukan status. Merujuk kepada surat Kepala BNPB nomor 13, hasil kajian cepat dari pemerintah Kabupaten Jepara dan juga berkoordinasi dengan tim Dinas Kesehatan, kita Aceh Barat belum berpotensi virus mengarah kepada yang positif, sehingga itu disimpulkan status untuk Aceh Barat adalah termasuk dalam pengelompokan siaga bencana, bukan tanggap darurat. Karena setelah dikeluarkan surat tanggal 13 itu oleh Bapak Presiden, itu kita melakukan evaluasi secepat mungkin. Kita menyimpulkan dengan pemerintah status yang ditentukan di Aceh Barat adalah siaga darurat, bukan tanggap darurat. Setelah itu, setelah status di negara kita dikeluarkan oleh Kepala BNPB atas instruksi Presiden, Presiden mengeluarkan surat keputusan Presiden tentang gugus tugas. Itu yang dikeluarkan tanggal 13 Maret. Akan dijadikan pedoman kepada seluruh provinsi dan kabupaten kota, dan juga bisa menyesuaikan dengan daerah. Jadi kita di Aceh Barat sudah melakukan penyusunan gugus tugas. Ada beberapa kali kami sudah melakukan penyusunan gugus tugas. Pertama, keputusan Presiden nomor 13. Setelah itu kami lakukan penyesuaian kembali beberapa kali, sehingga yang terakhir sudah kami lakukan penyesuaian dengan surat edaran Kemendagri yang dikeluarkan tanggal 20 Maret. Jadi ini baru kami persiapkan untuk panitia gugus tugas yang mekanisme dan susunannya sudah berubah. Yang pertama, kemarin ketua gugus tugas adalah Kepala BPBD, sedangkan Bupati dan jajarannya adalah kedudukan sebagai pengarah. Ada revisi dari Jakarta. Kami lakukan penyesuaian kembali dengan Pak Sekda dan para asisten dan menyampaikan kepada Bapak Bupati. Sehingga yang terakhir yang baru selesai kami lakukan terhadap struktur gugus tugas adalah petunjuk dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Ini yang baru. Itu ketua gugus tugas di situ ditentukan Bupati sebagai ketua. Bupati sebagai ketua,
sekretariat adalah BPBD, dan banyak susunan yang lainnya yang melibatkan TNI Polri, semua SK3 dalam rangka pencegahan COVID-19 yang ada di Aceh Barat. Jadi sekarang persoalan gugus tugas, kalau merujuk kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri, Bupati sebagai ketua. Ini suratnya sudah diteken Pak Seda, ya? Sudah diteken dan akan dibagikan nanti kepada orang-orang yang terlibat. Itu menyangkut dengan status dan gugus tugas. Sedangkan selanjutnya perlu kami sampaikan, sebelum SK-SK ini dikeluarkan, memang persoalan virus corona kita sudah semenjak dari bulan 1, kami dengan undangan Pak Sekda sudah melakukan rapat di ruang rapat Pak Sekda, juga untuk membicarakan penanganan terhadap masalah gejolak virus yang terjadi di Aceh Barat. Setelah itu ada beberapa kali lagi Dinas Kesehatan KLA dipimpin oleh Pak Sekda, kami juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan bagaimana cara virus tidak berkembang di Aceh Barat. Dipertajam kembali dengan dikeluarkan surat edaran dari Menpan dan pemerintah. Kita sudah susun secara standar kapasitas kabupaten kota. Jadi BPBD itu dengan segala yang ada kapasitas di BPBD, kita sudah melakukan support, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, juga kita melakukan support. Yang dilakukan oleh kebersihan juga kita mendukung. Dan hari ini juga kita mendukung, itu permintaan dari TNI Polri untuk melakukan penyemprotan di 2 kecamatan, Kecamatan Johan Palawan dan Kecamatan Berbo. Itu tadi sekitar jam 8:30 kita sudah melakukan secara bersama, BPBD, Polri, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Itu sudah kita lakukan. Mengenai dengan anggaran-anggaran operasional yang kita gunakan, mungkin kalau saya di BPBD itu saya langsung menggunakan dana, ada dana siap pakai di situ, itu saya operasionalkan langsung kepada penggunaan kegiatan ini. Karena kalau dana lain memang tidak ada. Itu di DPA saya ada dana on-call lebih kurang sekitar 300 juta. Itulah dana-dana yang saya pakai, baik untuk pengisian BBM dan lain sebagainya dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh tim yang ada di Aceh Barat. Selanjutnya perlu kami sampaikan, setelah kami mengeluarkan surat keputusan Bupati tentang gugus tugas, kami dengan Pak Sekda, para asisten atas perintah Bupati sudah juga melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kondisi virus yang ada di Aceh Barat. Kemarin kami sudah memutuskan juga akan kita buka posko perbatasan antara Aceh Jaya dan Aceh Barat. Itu akan kita buka di sana. Dan juga perbatasan antara Nagar Raya dengan Aceh Barat juga kami sudah putuskan untuk kita buka posko. Dan juga barangkali nanti akan kita buka posko perbatasan antara Pidi dengan Aceh Barat. Itu titiknya nanti akan kami koordinasi kembali dengan Bapak Bupati. Sedangkan dengan perlengkapan yang akan kita sampaikan nanti, ini belum final, kami lagi berembuk berapa kebutuhan anggaran. Karena begini, ada teknis-teknis yang tidak kita pahami semua, itu kita kembalikan kepada tim yang membidangi. Contohnya persiapan tentang masker dan lain sebagainya, itu pasti Dinas Kesehatan yang lebih memahami. Jadi Bapak-Bapak sekalian, perlu kami sampaikan, kami setiap hari dan bahkan sampai malam sekarang lagi terus melakukan koordinasi, membuat rapat baik dengan TNI maupun Polri, juga dengan Dinas Kesehatan, dengan semua dokter-dokter yang ada di Aceh Barat. Itu
selalu intens kita lakukan koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Bupati mewakili pada Pak Seda. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Sementara mudah-mudahan kita dapat mendoakan secara bersama penyakit yang ada di Aceh Barat itu akan dapat kita jawab penyelesaiannya. Tapi walaupun demikian itu terulang juga. Kalau memang Allah sudah memberikan sesuatu yang baik, pasti baik buat Aceh Barat. Jadi inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan. Saya selaku Kepala BPBD tidak mungkin dapat bekerja kalau tidak ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, karena semua kita adalah terbatas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah sama-sama kita dengar penjelasan dari Kepala BPBD, baik persiapan untuk menghadapi pembagian COVID-19. Mungkin yang perlu saya tegaskan dalam program ini, dari juga dari pihak BPBD sudah menjelaskan bahwa ini lagi ada penyempurnaan 2 kecamatan, Johor Pahlawan, Dewa 16. Ya, dengan Kawan Bobo. Ini yang anehnya, kita semprot hari ini, ya. Sedangkan dinas kebersihan itu cuci mobilnya di pinggir jalan. Yeah. Ini hari ini kita dapat oleh Ayu kita bikin berapa truk dan truk mobil yang sadar dicuci di pinggir jalan. Itu airnya mengalir ke sungai. Apa kita semprot? Yang satu buat penyakit, yang satu suka semprot. Ya lagi pakai pokok higien, lagi PLN. Satu bersih dalam, satu jual ide. Ini nggak ada artinya. Makanya juga kalau bisa minggu depan atau kapan-kapan ini dalam apa besok atau hari apa lima, kita undang kembali, kita duduk bersama. Tolonglah Pak Seda, telepon kepala dinas kesehatan itu tolong ditertibkan mobil dinas, mobil pengangkut sampah. Jangan dicuci di pinggir jalan itu, pinggir jalan. Kita semprot.